Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan sahamnya Grup Bakri dan saham retail. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh Asas, kedelapan MRT, kesembilan LPPF, kesepuluh MAPI, dan terakhir RALS. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup menguat tipis 1,44% ke harga 144. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau di broker sumbernya Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi mulai bertahan. Apakah sinyal untuk dia technical rebound sampai 162? Kita lihat aja ya seminggu ke depan. Dan konfirmasinya dengan kondisi seperti ini ya nggak boleh turun dari 140. Kalau dia turun gagal. Itu aja ya. Kalau mau bagus ya Senin Selasa langsung nanjak. Kalau bisa tembus 150 dulu. Dan ya seminggu ke depan sampai 159 160. Dia akan menguji trend line downtrend resistennya ini. Jadi ada indikasi seperti ini pergerakannya dan kepentok turun lagi. Kalau minggu ini memang candle reversalnya ya pelan-pelan dia konsolidasi dan bisa naik seperti itu ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti apa? Kalau dilihat hammer ekor bagus, menarik nih. Menurut saya sih ada candle hijau, hati-hati kalau sampai jebol 140. Hari Senin dan Selasa itu harusnya langsung ke atas ya atau konsolidasi dulu lah. Yang penting jangan tutup di bawah 140 untuk Bumi. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 157 menguat 1,29%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada bokos kemarinnya BRMS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRMS kondisi seperti ini belum aman, belum kembali ke atas 160. Tunggu dia di atas 160 itu baru sinyal bagus. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada candle hijau inside bar, konfirmasinya 160, tutup di atas itu ada peluang menguat sampai 175 ya, area atas ini yang akan ditujunya. Untuk BRMS kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti ini ya. Jadi kondisi seperti ini kalau BRMS sih lebih ke wait and see aja dulu ya. Tunggu dia break 160 itu menurut saya baru ada peluang menarik. Dia kan masih di dalam downtrend channelnya nih. Kalau dia tembus 160 itu baru bagus. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 268 menguat 1,51%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NRG kondisi seperti ini belum kemana-mana ya. Menurut saya sih ada peluang juga technical rebound. Kalau dilihat dari candle weekly-nya. Nah weekly-nya doji ini. Harus bertahan di atas 260 dan kalau sampai hijau dia Senin itu minimal tutup di mana ini? Lihat harga resistennya 272 270 itulah tembus itu sih bagus. Ada peluang seminggu ke depan tuh sampai 280 290. Dia akan menguji trend line downtrend resistennya ini ya sekitaran EMA 20 garis biru itu di 28 6 sampai 290 untuk NRG. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Dewa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Dewa waduh lagi konsolidasi ya. Masih rawan menurut saya ya. Di bawah 60 tuh hati-hati lah masih ya. Dekat dengan ARB. Saya itu nggak terlalu suka kalau saham lagi di konsolidasi seperti ini. Memang bisa naik bisa. Dan kalau misalnya diguyur ARB, nggak perlu ARB, dia turun 5,6% aja udah ke harga terendahnya 50 dan ya kalau bangun, kalau dikunci dengan lot tebal, ditidurin, nah itu resiko tinggi kan. Profitnya memang besar kalau dia jalan, kalau naik. Cuman itu resikonya. Kita lihat, jangan lihat profitnya. Kalau saham-saham seperti ini resikonya dulu dilihat. Siap nggak? Kalau siap tidur ya boleh juga. Atau tahu info A1 atau tahu fundamentalnya, boleh-boleh aja kalau mau beli. Tapi kalau nggak tahu cuman modal feeling doang, menurut saya sih hindari untuk Dewa ya. Ngapain trading, masih banyak saham yang lain yang bagus ya. Goto bagus, The Gig ya, Cepin, Japa, Tins, Antam, Inco, MDKA, kan nggak perlu tinggi-tinggi profitnya. Ini juga kalaupun dia naik nggak sesignifikan langsung bisa arah berhari-hari kan. Kecil kemungkinan tapi ada peluang. Tapi ya itu, daripada berharap di saham seperti ini mending skip aja ya. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Kalau suka resiko, ambil resiko ya boleh-boleh aja.
Cuman akan menarik kalau Dewa ini udah di atas 58 ya. Di atas SMA 60-nya ini lumayan. Mulai ada sinyal baik lah. Apalagi di 60. Di bawah itu mending hindari dulu lah ya. Ngapain berharap di under 60 ini. Resikonya tinggi. Jadi seperti itu. Untuk Dewa hindari aja menurut saya ya. Kalau nekat ya ini. Kalau mau paling buruknya resiko itu floating loss 5,6%. Tapi bisa delisting. Kalau dia dikunci dan tidur dan tiba-tiba 1 tahun 2 tahun ke depan diinfokan delisting, ya hangus uang kan. Berharap seperti itu ya silahkan aja kalau berani. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 69 terkoreksi 1,42%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia berkesemarnya BNBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Setelah teknikal BNBR lagi konsol ya. Nah, BNBR masih oke kan. Masih di atas 6665 itu masih bagus lah. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, koreksi doji ada peluang teknikal rebound. Tapi biasanya kalau saham Bakri rebound, Dewa juga rebound. Ya kalau nekat ya silakan lihat buying power ada nggak nanti ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk BNBR masih oke nih selama di atas 65, tapi perlu hati-hati kalau nekat beli BNBR nih karena dia terus membentuk higher low. Pokoknya tutup di bawah 64, 63 tuh tinggalin dulu aja. Ya gagal. Dia mempertahankan tren dan trennya ini ya masuk lagi ke dalam lemah, bakal potensi turun lebih dalam. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup menguat 2% ke harga 153. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya BP ada akumulasi dari broker II, maintenance saham repo. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nggak kemana-mana juga nih kelihatannya arahnya ya mungkin bisa ada coba rebound. Pakai aja 150 supportnya karena itu dipertahankan terus. Tapi perlu hati-hati karena dia sudah membentuk lower high dan lower low minggu kemarin bisa sampai 130 tuh. Kalau misalnya Senin Selasa dia jebol 150 sangat berpeluang ke 130 untuk BP. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SS yang ditutup di harga 450 terkoreksi 3,43%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya SS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Saat teknikal SS ada distribusi dengan kondisi seperti ini belum kemana-mana juga. Tapi yang perlu diperhatikan jangan sampai SS turun dari 40 ya. Kalau turun indikasi pola dead cat bond dan bisa turun lebih dalam. Ini kan gambarnya seperti ini. Nih, hati-hati nih. Apakah turun dulu ke 400 terus baru dia membentuk double bottom bisa aja. Tapi kalau memang mau membentuk swing low-nya minggu kemarin di area 450, semestinya Senin Selasa kembali rebound. Kalau dilihat dari candle weekly-nya memang buangan juga ya. Kita lihat aja Senin Selasa bertahan nggak? Konfirmasinya minor support itu 440, jangan jebol itu untuk SS. Seperti itu untuk SS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.760 menguat 1,84%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya MRT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MRT sudah lama nggak terlihat dan apakah ini membentuk pola cup and handle atau pola dead cat bond. Cuman dia terus membentuk higher low. Konfirmasinya 260. Jangan jebol. Kalau jebol indikasi pola dead cat bond. Seperti itu aja nih ditarik dari atas. Pokoknya 2600 itu support yang harus dijaga oleh MRT. Dan juga MRT hari Jumat dan Kamis minggu lalu itu berhasil menembus EMA 20 dan EMA 60. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus, ada tarikan candle merah, nggak masalah karena dia udah 4 minggu naik dan ada koreksi, ya itu nggak masalah. Tinggal lihat tembus nggak 2800-nya Senin Selasa dan jangan turun. Seperti itu. Untuk MRT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 4080 terkoreksi 1,68%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau jadi bakal sebenarnya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPPF akhirnya terus downtrend ya setelah gagal menembus 5000 dan terus dibuang support 4800 jebol. Terus 4400 jebol. Sekarang di 4000 dia mantul ya. Nih, dia naik turunnya itu 400 poin. Dan kondisi seperti ini
ya menurut saya sih tetap ada coba untuk konsolidasi atau technical rebound karena dia udah bisa dilihat 2 minggu turunan, bahkan kalau digabung itu sekitar 5 minggu turunan ya. Setelah doji ini coba bertahan gak mampu juga 4.800 dan jebol lagi. Dan kondisi seperti ini menurut saya ada peluang untuk dia candle hijau mingguannya. Mungkin uji 4.250 itu lah ya seminggu ke depan. Semoga bisa sampai, kalaupun lebih-lebihnya ya 4.400 saja. Itu untuk LPPF. Tapi ini disclaimer on ya, kalau nekat beli harga sekarang, tapi ini bukan rekomendasi, bisa diubah, dimodifikasi trading plan ataupun strateginya. Yang menurut saya pertimbangkan stop loss kalau dijebol 4.000 atau tutup di bawah itu. Seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1.295 menguat 0,38%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya MAPI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke technical. Setelah technical MAPI rebound dan candle pembalikan arah, cuman doji di area resisten. Sebenarnya gampang seperti ini nih polanya ya. Bapak Ibu nggak perlu nunggu sampai dia turun 1.200. Pokoknya dia tutup di bawah 1.265 tuh tutup di bawah candle doji 2 ini, tinggalin aja. Risknya kecil tuh, sekitar 3%. Targetnya kemana? 1.360 sampai 1.400 kalau rebound ya. Jangan sampai pola dead cat bond. Hati-hati kalau dia Senin Selasa candle merah turun dari 1.280 ini sinyal pola dead cat bond dan dia membentuk lower high-nya minggu kemarin. Jadi perlu hati-hati kalau jebol 1.280 untuk MAPI. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga cukup bagus ya. Hammer ekor panjang berarti buyer kuat dari bawah. Ya kita lihat aja kuncinya itu 1.280, jangan jebol. Itu aja. Kalau dia tutup di bawah itu Senin atau Selasa, siap-siap peluang besar turun ke bawah lagi. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada RALS yang ditutup menguat 2,4% ke harga 640 kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya RALS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk RALS sudah konfirmasi uptrend, cuman ya dia lagi konsolidasi ya. Nggak langsung cep naik cepet ya. Namanya juga saham itu kalau naik terus cepet kan enak yang ikut. Ini kan dipermainkan psikologis retail yang awal-awal bingung kan, naikkah turunkah, ini dia candle hijau candle turun kan, biasa seperti itu. Ada yang panik atau yang scalping kan. Tapi konfirmasi seperti ini ya, pakai aja 600 itu support kuatnya. Itu kalau jebol false break, menurut saya lanjut turun ke bawah lagi, bisa konsolidasi dia di range 550 sampai 600 lagi. Pokoknya range minggu depan tuh harus bertahan di atas 600. Kalau nggak, yang bisa gagal continuous pattern. Ini kan dia lagi membentuk pattern apa selanjutnya yang akan dia bentuk setelah berhasil break resisten semenjak Juli. Ini dia break dengan volume yang signifikan nih. Ini valid volumenya ini, serius naik, cuman ya itu kalau mau titik entry 620 sampai 600 itu area entry-nya untuk RALS ya. Menarik RALS nih arahnya ke atas ya, peluang besar. Tapi ini disclaimer on, takutnya ada candle koreksi dulu minggu ini karena dia doji di area resisten. Memang masih di atas EMA 60-nya di time frame weekly, cuman nggak perlu pakai EMA 60 nih. Pokoknya lihat aja kalau dia ternyata koreksi dulu tuh di 600 620 tuh menarik untuk spec buy. Ini arahnya masih ke atas nih. Yang penting kuncinya 600 tuh, kalau dia jebol itu pertimbangkan stop loss saja dulu daripada rugi waktu untuk RALS. Seperti itu untuk RALS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa join untuk DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.